komposisi penduduk. Apa sih komposisi penduduk itu? Nah, komposisi penduduk itu merupakan penggolongan gitu. Jadi klasifikasi atau penggolongan penduduk ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau kategori-kategori tertentu. Misalkan penduduk Indonesia ini kan banyak banget ya. Itu mau klasifikasiin berdasarkan apa? Berdasarkan jenis kelamin bisa, berdasarkan pekerjaan bisa, berdasarkan usia juga bisa, berdasarkan tingkat pendidikan juga bisa, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada pengklasifikasian atau pengkategorian dan pengkategorian ke dalam aspek-aspek tertentu, nah itu artinya komposisi penduduk. Jadi sedang membuat komposisi penduduk. Nah, dan dalam ilmu antroposfer ada dua komposisi penduduk yang paling dikenal banget, yang paling universal. Apa coba? Nah, ini komposisi penduduk berdasarkan umur dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jadi dua variabel ini sangat memengaruhi dalam komposisi penduduk gitu, karena dua variabel ini penting untuk menentukan pertumbuhan penduduk di masa depan. Jadi misalkan komposisi penduduk menurut umur dan menurut jenis kelamin ini penting untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakannya. Misalkan kalau lebih banyak penduduk yang ada di usia produktif, misalkan apa yang selanjutnya harus dilakukan, atau misalkan ketika banyaknya itu penduduk di usia non produktif, apa yang harus dilakukan, misalkan ketika penduduknya di usia nggak produktif yang lebih banyaknya, apa yang harus dilakukan, atau misalkan ketika penduduknya lebih banyak laki-laki, apa yang harus dilakukan, ketika penduduknya perempuan, apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah hal-hal yang penting untuk menentukan, untuk mengambil kebijakan dari pemerintah kayak gitu. Nah, jadi ini dua hal yang sangat basic, dua hal umum, dua hal dasar yang seringkali dijadikan komposisi untuk untuk menentukan komposisi penduduk, yaitu berdasarkan umur dan berdasarkan jenis kelamin. Nah, oke, sekarang kita langsung aja bahas tentang komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dulu. Nah, kalau ini pasti udah tahu lah ya, pasti udah familiar juga, karena secara umum jenis kelamin, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin itu dibagi jadi dua, ada pria dan ada juga wanita. Nah, ketika misalkan komposisi penduduknya itu banyaknya wanita, yang harus lebih diperhatikan misalkan ya pastinya angka kesehatan wanita, karena wanita ini yang akan lebih banyak gitu berperan nantinya melahirkan, terus juga akan jadi menentukan juga tingkat kelahiran dan lain-lain. Nah, jadi kebijakan itu akan diambil berdasarkan hal tersebut. Atau misalkan ada juga komposisi penduduk yang kedua, yaitu berdasarkan umur. Nah, dalam ilmu geografi dan secara umum ekonomi, sosiologi juga ya, komposisi penduduk berdasarkan umur ini dibagi ke dalam 3 tahapan, 3 bagian, 3 kategori lah ya. Yang pertama itu ada usia muda, ada usia dewasa, dan juga ada usia tua. Nah, usia muda ini merupakan penduduk-penduduk yang ada di rentang usia 0 sampai 14 tahun. Jadi anak-anak remaja yang 14 tahun itu masih tergolong ke dalam usia muda. Dimana ini tuh kelas menurut ilmu ekonomi digolongkannya ke dalam penduduk yang belum produktif. Nah, jadi untuk usia 0 sampai 14 tahun kalau di Indonesia ini tergolongnya belum produktif. Kayak gitu. Dan yang kedua, penggolongan kedua itu adalah usia dewasa. Nah, usia dewasa ini adalah penduduk-penduduk yang rentang usianya dari usia 15 sampai 64 tahun. Dan dalam ilmu ekonomi, penduduk di rentang usia ini tuh merupakan penduduk produktif. Penduduk di usia produktif. Dan yang selanjutnya, ini adalah di usia tua. Usia tua ini adalah penduduk dengan rentang usia di atas 65 tahun. 66, 67, 68, 69, 70 sampai ke atas itu adalah usia tua. Di mana dalam ilmu ekonomi ini tuh dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif lagi. Jadi udah tidak produktif. Kalau ini yang belum, ini yang produktif, dan ini yang tidak.
kayak gitu. Nah, apa sih gunanya ada komposisi penduduk berdasarkan umur ini? Kenapa harus digolongkan ke dalam umur-umur kayak gini? Nah, yang pertama tentunya ini untuk mengambil kebijakan dong ya. Karena kalau misalkan nggak tahu penduduk sendirinya itu ada di usia berapa-berapa aja, itu tuh sulit banget untuk menentukan kebijakan. Contohnya gimana? Kalau misalkan komposisi penduduknya banyakkan usia muda, apa coba langkah yang akan dilakukan? Pastinya memperbanyak sarana pendidikan. Karena usia-usia segitu kan usia-usia pendidikan ya. SD, SMP, masih seusia 0 sampai 14 tahun. Terus juga mungkin balita itu me, apa ya? Menyediakan fasilitas kesehatan untuk balita, untuk bayi supaya tingkat kematian bayi itu menurun misalkan. Apa yang harus dilakukan? Imunisasi dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang seperti itu yang dibutuhkan anak 0 sampai 14 tahun. Kemudian, kalau misalkan penduduknya kebanyakannya usia dewasa atau di usia produktif, apa yang harus dilakukan? Bikin lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena usia segini tuh ya usia-usia lagi mencari pekerjaan. Kayak gitu. Lapangan kerja itu harus dibuka sebanyak-banyaknya kalau misalkan penduduknya ini ada di usia dewasa semua. Nah, terus apa yang dilakukan kalau misalkan penduduknya kebanyakan di usia tua? Ya membangun fasilitas kesehatan untuk mengurangi angka kematian yang tinggi karena usia-usia segini kan membutuhkan pengawasan kesehatan yang benar-benar ekstra dong ya. Nah, makanya hal itu dibutuhkan ketika misalkan penduduknya berusia 65 tahun ke atas. Nah, sekarang melihat dari komposisi penduduk berdasarkan umur itu, ada satu hal yang di antroposfer itu, dalam ilmu antropologi itu tuh dinamakan dengan piramida penduduk. Nah, yang kayak gimana piramida penduduk? Piramida penduduk ini tuh klasifikasi si penduduk tadi ya, tapi kayak bentuknya itu piramida gitu. Dan secara umum piramida penduduk ini tuh dibagi tiga, ada piramida penduduk muda, piramida penduduk tetap, dan piramida penduduk tua. Kita lihat sama-sama dari mulai piramida penduduk muda. Nah, piramida penduduk muda ini adalah bentuk piramida, bentuk piramida di mana ini tuh bagian atasnya tuh besar. Jadi ini tuh membagikannya kayak gini ya, dari mulai 0 tahun itu di sini, 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, sampai ke atasnya ini yang menduduki tempat paling atas ini yang usianya tua. Bisa jadi 75, 77, 78, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan piramidanya penduduk muda seperti ini atau nama lainnya piramida ekspansif, ini tuh makin ke puncak itu makin sempit sehingga bentuknya jadi bentuk limas. Nah, piramida kayak gini menggambarkan bahwa penduduk itu sedang banyak-banyaknya dalam keadaan tumbuh, di mana jumlah kelahirannya lebih besar daripada jumlah kematian. Nah, jadi ini yang di bawah ini tuh adalah piramida, penduduk-penduduk dalam rentang usia pertumbuhan. Bisa jadi 0 sampai 14 tahun dan makin ke atas bisa jadi mungkin segini tuh yang sebentar. Nah, bagian segini tuh adalah bagian yang produktif. Yang kesini adalah bagian yang belum produktif dan kesini yang tidak produktif. Nah, ketika piramida penduduknya muda, maka yang harus dibenahi pastinya fasilitas pendidikan atau mungkin kesehatan untuk anak-anak dan lain-lain karena di sini masih banyak banget anak-anaknya gitu, masih banyak penduduk di usia muda. Nah, ada juga yang kedua piramida penduduk tetap atau nama lainnya piramida stasioner. Nah, bentuk piramida ini di bagian atas dan di bagian bawahnya ini hampir sama. Nah, coba kita lihat ya. Lihat, kalau ini kan misalkan mengerucut banget gitu. Sret, kayak gitu. Sedangkan kalau yang ini tuh lebih ke kotak gini rata gitu, hampir sama. Nah, kalau kayak gini, ini tuh menggambarkan kalau angka kelahiran sama angka kematian itu seimbang. Jadi jumlah penduduk usia muda dan jumlah penduduk usia dewasa, usia tua itu hampir sama semuanya, seimbang. Dan yang terakhir ada piramida penduduk tua atau konstruktif. Nah, kalau bentuk piramida ini di bagian bawahnya itu kecil banget dan bagian atasnya itu besar. Makin ke atas makin besar. Nah, hal ini menggambarkan adanya penurunan angka kelahiran. Jadi angka kelahirannya sedikit.
Sedangkan angka kematiannya cukup banyak. Sehingga di sini bisa disimpulkan kalau penduduk usia mudanya itu lebih sedikit dibandingkan usia dewasanya. Seperti itu. Nah, itu dia beberapa piramida penduduk. Ada piramida penduduk tua, piramida penduduk tetap, dan juga piramida penduduk muda. Nah, mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin untuk lesson kita yang ketiga ini mengenai komposisi penduduk. Next di lesson berikutnya aku bakalan bahas tentang salah satu fenomena dari antroposfer yang lainnya, yaitu tentang dinamika kependudukan. Jadi buat kalian yang mau tahu langsung aja ditonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. See you next time and goodbye.